Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paritia, BP 2010-24-2022. Baik, saya di sini menjelaskan tentang review artikel tentang penerapan teknik PHT dalam SPB mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan yang berjudul penerapan pengendalian hama terhadap PHT pada tanam kedelai. Pertama, pendahuluan itu salah satu ancaman dalam upaya peningkatan produksi kedelai adalah serangan hama di Indonesia telah teridentifikasi 266 jenis serangga yang berasosiasi dengan tanam kedelai, dari 111 jenis serangga hama, 53 jenis serangga yang berstatus kurang penting, 60 jenis serangga yang predator, dan 41 jenis serangga parasit. Di antara 111 jenis serangga hama tersebut tercatat 50 jenis hama perusak daun, namun yang berstatus hama penting hanya 5 jenis. 9 jenis kehilangan hasil kedelai akibat serangan hama dapat mencapai 80%, bahkan pada kerusakan berat dapat menyebabkan puso. Pengendalian hama kedelai di tingkat petani. Pola pengendalian hama di tingkat petani secara evolusi dalam hubungannya dengan budidaya tanaman pada umumnya melalui beberapa tahapan. Tahapan permulaan, sebagian besar petani mengusahakan lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada tahapan ini, petani tidak menggunakan masukan produksi seperti pupuk dan pestisida kimia, sehingga produktivitasnya masih rendah. Cara pengendalian hama yang biasa dilakukan pada saat itu dengan cara mekanik, fisik, atau bercocok tanam. Pada tanaman kedelai, tahapan ini berlaku hingga akhir tahun 1960-an. Tahapan kritis yang berkelanjutan akan memasuki tahap yang tidak diinginkan, yaitu tahapan bencana. Pada tahapan ini, pengendalian hama dengan pestisida sudah tidak lagi mendatangkan keuntungan. Biaya yang semakin meningkat, tetapi serangan hama tidak semakin berkurang, bahkan terus meningkat. Petani berusaha meningkatkan frekuensi dan dosis penyemprotan pada daerah yang petani yang punya kemampuan modal yang cukup. Hampir 90% petani menggunakan insektisida kimia sebagai alat utama untuk mengendalikan hama. Lemah dalam identifikasi hama dan gejala serangan. Pada umumnya petani hanya mengenai jenis hama yang sedang makan atau merusak tanaman saja. Tidak semua fase pertumbuhan hama makan merusak tanaman. Contoh serangga hama dari ordo Lepidoptera yang berstatus sebagai hama tanaman hanya larvae saja. Sedangkan mengingat atau kupu-kupu kepompong kelompok telur tidak makan merusak tanaman. Pengetahuan perubahan bentuk serangga metamorfosis belum diketahui petani. Lemahnya identifikasi dan sistem pemantauan menyebabkan waktu dan tindakan pengendalian yang tidak tepat. Di samping itu, petani juga belum dapat membedakan antara hama dan musuh alami, predator, parasitoid, dan patogen serangga. Tindakan pengendalian yang terlambat akibat lemah identifikasi hama. Pengendalian gejala kerusakan menyebabkan tindakan pengendalian yang terhambat. Hasil survei menunjukkan bahwa bergantung dari peminjaman atau sewa keterbatasan pemilihan alat semprot. Ini sering menyebabkan keterlambatan petani dalam melakukan tindakan pengendalian hama kedelai, karena pada saat dibutuhkan tindakan pengendalian, alat semprot tidak tersedia, sehingga populasi hama yang sangat tinggi dan larva MIPA sudah mencapai umur yang lebih lanjut akan lebih tahap terhadap pestisida. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulat garayak dan spark 5 tahan terhadap aplikasi pestisida, atau tingkat kematian ulat hanya 40 atau 50%. Tuntunan terhadap pengendalian hama terpadu PHT secara politik dan hukum. PHT merupakan statusnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam kegiatan perlindungan tanaman seperti tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
Dalam era globalisasi ekonomi, PHT memperoleh dukungan kuat di komunitas internasional dan pasar global. Namun pemasyarakatan PHT di Indonesia dirasakan masih banyak pihak ketiga terkait yang belum memahami alasan penerapan pengendalian hama terpadu PHT. Banyak faktor internal eksternal yang menjadi pendorong penerapan PHT secara nasional, terutama dalam rangka menerapkan prinsip dan program pembangunan nasional berkaitan yang berwawasan lingkungan. Komponen PHT pada tanaman kedelai supaya PHT dapat diterapkan dengan baik. Selain informasi mengenai agroekosistem setempat, juga perlu dilandasi dengan pengetahuan mengenai komponen-komponen PHT yang dapat dipadukan untuk mendapatkan hasil pengendalian yang optimal dan sehat. Komponen pengendalian hama kedelai yang dapat dipadukan antara lain pengaturan waktu tanam, pengendalian mekanis, pengendalian yang alami dengan memanfaatkan musuh alami, berupaya predator maupun patogen yang ada di ekosistem pertanian semaksimal mungkin, dan pengendalian dengan pestisida nabati ataupun kimia. Ekosistem pertanian sangat peka terhadap berbagai perubahan baik yang terjadi dalam maupun yang terjadi di luar ekosistem. Dengan mempelajari struktur ekosistem seperti komposisi jenis-jenis tanaman, hama, musuh alami, dan kelompok biotik lainnya, serta interaksi dinamis antar komponen. Biotik ini dapat ditetapkan strategi pengelolaan yang mampu mempertahankan populasi hama pada suatu aras yang tidak merugikan. Contohnya tanam varietas sejenis secara terus-menerus. Kesimpulan hasil review jurnal yang saya dapatkan, petani seringkali mengalami kegagalan dalam pengendalian hama kedelai sehingga kehilangan hasil yang diderita tanaman cukup besar. Petani umumnya mengendalikan hama kedelai dengan cara mencampur beberapa jenis pestisida dan menggunakan dosis yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan pendekatan PHT, strategi pengendalian hama kedelai dapat dilakukan dengan kultur teknis melalui serutulasi dan tanaman sehat. Varietas Angiospermia sebaiknya tidak dikembangkan di daerah akademik, serangan kutu kabut dan ulat pemakan daun. Penggunaan mulsa jerami dapat dilakukan di daerah endemik, serangan lalat kacang. Pengendalian hayati dengan memanfaatkan isolat virus TMC 90C efektif mengendalikan ulat garayak. Hama menggulung daun penggerek. Penggerek polong kedelai yang dengan tingkat mortalitas 72-100%. Pengendalian hama dengan pestisida nabati serbuk biji mimba cukup efektif untuk mengendalikan hama, kutu, kabel, dan ulat gerayak. Pengendalian hama dengan pestisida kimiawi dilakukan berdasarkan pemantauan nilai ambang kendali hama yang akan dikendalikan dan diaplikasikan bila cara pengendalian tidak efektif lagi untuk menekan populasi hama. Komponen pengendalian hama kedelai yang telah efektif tersebut dapat dipadukan pada penerapan tanaman kedelai. Mungkin cukup sekian hasil review jurnal yang saya dapatkan. Jika ada kata-kata salah saya mohon maaf. Udah Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.